walaupun gaji sedikit, TKW memang apalagi yang resmi ya. Saya yang udah bekerja menjalani 13 tahunnya, tidak kurang, tidak lebih hanya 20 atau 21 itu mentok ya. Tapi ya alhamdulillah berkah barokah, ya apa-apa adalah gitu ya. Tapi kalau dilihat ini ya, dilihat dari dia bekerja sebagai WTS ini gajinya besar banget, tapi belum tentu di rumah dia punya apa-apa, itu ya belum tentu. Nah, kita harus bisa atau pandai-pandai membedakan mana yang barokah, mana yang berkah, mana yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Maaf ya teman-teman, saya udah lama tidak upload ya, karena banyak kesibukan ya. Maklum di tempat yang kerja baru masih dalam tahap penyesuaian ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa setiap hari upload ya, atau membuat video ya teman-teman ya. Ya teman-teman, hari ini ada kabar yang sangat miris ya. Yang tadinya itu dia seorang wanita yang cantik, ibaratnya wanita kampung yang sederhana, yang serba biasa, yang seadanya, lugu ya, kalau orang Jawa bilang itu lugu. Tapi begitu dia menjadi TKW tak ketahuan entah apa yang membuat dia jadi berubah menjadi wanita yang modern dan luar biasa. Dari segi penampilan, dari segi kehidupan, dia sangatlah berubah. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman ya. Ini saya mendapatkan dari sebuah beranda di TikTok, bahkan ada di YouTube, bahkan yang di YouTube-nya Faisal So ya. Kisah seorang TKW Taiwan bernama Lina. Lina ini berusia 25 tahun. Dia berasal dari Brebes, Jawa Tengah teman-teman ya. Berangkat ke Taiwan itu polos, sampai di Taiwan gayanya los. Berangkatnya polos, sampai di Taiwan los gitu. Terus diduga si Lina ini mengonsumsi narkoba teman-teman ya, dan sabu-sabu, dan menjadi kaburan atau swasta teman-teman ya, dan diduga menjadi pekerja PSK. Sampai-sampai bapaknya yang di Indo meminta bantuan kepada Kuku Faisal So ya, untuk membantu untuk memulangkan si Lina tadi ya. Karena mungkin bapaknya ya Allah melihat anaknya yang waktu berangkatnya itu benar-benar masih polos, tapi begitu dia gak tahu ya ini mendapat orang tuanya ini mendapat berita dari mana, atau dia melihat TikToknya mungkin ya, karena memang ada TikToknya juga. Saya juga udah pernah lihat di TikToknya itu, bahkan saya juga buka-buka di TikToknya, memang benar-benar los, benar-benar hebat teman-teman ya. Dari awalnya itu polos ya, dan wah di situ itu seperti apa ya, pokoknya luar biasa teman-teman ya. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, bagi terutama bagi TKW pemula ya. Selalu ingat apa sih tujuannya kita menjadi TKW, apa sih tujuan kita waktu mau berangkat ingin jadi TKW. Dan kita juga harus ingat keluarga kita, anak kita, yang agar jangan sampai menyimpang jauh, segitu jauhnya ya teman-teman ya. Apalagi sampai begitu ya, mengonsumsi narkoba, terus sabu-sabu,
dan menjadi kaburan dan jadi pekerja PSK ya teman-teman ya. Jadi sewaktu kita mau melakukan sewaktu kita mau melakukan sesuatu yang jauh menyimpang dari tujuan awal itu ya, kita harus berpikir ya, apa tujuan awal kita ketahuan tuh ingin merubah nasib ya, yang fine-fine aja ya. Sebagai kalau memang ingin jadi TKW, menjadi TKW dan sukses ya, kita harus komitmen, kerja dengan keras, sabar, ikhlas, insya Allah ya sukses ya. Ini kalau menjadi PSK itu gajinya besar ya teman-teman ya, tapi belum tentu ia berhasil, karena jalannya aja sudah nggak benar ya teman-teman ya. Walaupun gaji sedikit, TKW memang apalagi yang resmi ya. Saya yang udah bekerja menjalani 13 tahunnya, tidak kurang, tidak lebih, hanya 20 atau 21 itu mentok ya. Tapi ya alhamdulillah, berkah barokah, ya apa-apa adalah gitu ya. Tapi kalau dilihat ini ya, dilihat dari dia bekerja sebagai WTS ini, gajinya besar banget, tapi belum tentu di rumah dia punya apa-apa, itu ya belum tentu. Nah, kita harus bisa atau pandai-pandai membedakan mana yang barokah, mana yang berkah, mana yang gak barokah. Insya Allah bila kita jalannya benar, walaupun sedikit ya barokah, berkah. Buat nyekolahin anak ya, anaknya pintar-pintar. Ibaratnya untuk beli sawah ya alhamdulillah panennya banyak, kan seperti itu teman-teman. Gajinya dikit ya alhamdulillah, omah ya rakala karo kancane, ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, sebelum berangkat itu niatnya apa, jangan sampai kita terjerumus kepada kemewahan dunia. Itu kan mewah ya, kemewahan dunia, kebahagiaan, kepuasan, tapi kan itu hanya sesaat, itu loh malah bahaya. Kita juga mikir untuk akhirnya ya teman-temannya seperti apa kan gitu. Narkoba juga itu kan bahaya untuk kesehatan kita kan gitu ya teman-teman. Nah seperti ini bagi saya itu sangat ngeri teman-teman ya. Kasihan orang tuanya ini, sampai orang tuanya menghubungi Koko Faisal Sol minta bantuan untuk diminta dipulangkan ya. Si Lina ini minta suruh pulang gitu ya. Kayak gerimis ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Memang kerja di Taiwan itu tidak mudah teman-teman ya, tidak gampang. Ada yang ketemu majikan baik, ada yang tidak, yang ketemu majikan yang tidak baik. Kadang-kadang ya itu tergantung nasib ya teman-teman, dan apa ya, perbuatan kita sebelum berangkat itu. Ada yang bilang kayak gitu ya teman-teman ya, bila kita sering di rumah itu marah-marah, sering nggak akur sama tetangga, sering marahin ini ya, kebetulan ketemu majikan sini gantian dimarah-marahin seperti itu. Tapi ya nggak mesti lah ya, nggak mesti ya teman-teman ya. Pokoknya bismillah aja, semoga menemukan majikan yang baik. Dan apabila tidak dapat majikan yang baik ya ngomong baik-baiklah sama agent gimana sebaiknya gitu ya. Insya Allah agent juga bisa kok ngerti. Buktinya saya teman-teman ya, waktu mau pindah itu ya teman-teman ya, saya juga punya grup di WA. Di situ ya semua TKW gini. Aku bilang sama agensi, saya mau pindah gitu. Li, kamu mau pulang apa mau kerja lagi gitu? Kayaknya aku masih minta kerja lagi lah, 2 tahun lagi gitu ya. Nah waktu itu kan ditawarin sama agensi, oke gitu ya, agensi mencarikan majikan gitu. Nah jadi sebelum 4 bulan finish saya kan udah tanya, terus
akhirnya agensi mencarikan majikan. Di situ pun saya gini, pertama ditawarin anak-anak gitu ya, Li ada ini jaga anak mau nggak gitu. Saya kan nggak pernah jaga anak ya, jaganya orang tua. Terus saya juga pernah sering itu kalau jaga anak ini tidurnya malam-malam gitu ya. Jadi aku tanya sama teman, gimana nih aku punya dapat majikan anak-anak, tolak aja gitu ya, kasihan kamu gitu ya. Nanti kamu tidurnya malam-malam gitu. Apa iya, ya udahlah. Akhirnya sama agensi saya nggak mau jaga anak, saya pengennya orang tua gitu. Agensi juga kok juga nerima kok. Oh, kamu pengen orang tua tuh? Ya, laki-laki apa perempuan aja gitu. Ya, ini dapatnya perempuan, terus dapat lagi, sebelum dapat lagi gini. Ini ada jaga nenek, dia orang kaya, satu pembantunya dari Filipina, dan Filipina ini jaga cucunya dan kamu jaga neneknya. Dan saya bilang kayak gini, waduh, kata saya, wah, saya aja bahasanya kurang, takut gitu ya, takut. Dalam hati juga, kayaknya kalau bisa bahasa, kalau Filipina itu kan bahasanya bahasa Inggris ya, ya saya dikit-dikit bisa, tapi saya ngomong lagi nih sama teman-teman, gimana nih aku dapat majikan baru nih, ya pokoknya saya ceritakan. Wah, kata teman-teman, jangan, cari aja yang sendiri gitu, enak kerja sendiri, berat ringan kalau dikerjaan sendiri itu enak gitu. Oh iya tuh, saya lapor lagi sama agensi, kata saya nggak mau, aku pengennya kerja sendirian gitu. Kamu mau yang ini ya, keluarganya nggak mau? Iya saya mau gitu ya. Agensi juga mau loh menerima protes saya tadi ya, usulan saya, dan begini akhirnya dapet ya. Ini nggak ada orangnya, cuma aku sama nenek, cuma rumahnya tingkat 3 ya bapak, nggak apa-apa gini. Terus Lili udah dapat majikan gitu ya, laki-laki apa perempuan? Ya perempuan, bukannya kamu minta perempuan kayak gitu, kasih jaga nenek. Terus keluarganya ya gak ada orang, cuma nenek aja nanti sama kamu. Oh, lah terus di mana? Deket Hocecan katanya. Oh iya, lah terus rumahnya gimana? Rumahnya tingkat 3, tapi nggak apa-apa, nanti kamu ini nggak tiap hari bersihin, yang nikah 2 sebentar. Oh ya udahlah, saya terima gitu. Nah ini kan buktinya agent juga menerima keluhan kita, permintaan kita gitu, kalau kita mau ngomong baik-baik seperti itu. Ya alhamdulillah, dari saya dikasih majikan yang ada anaknya ya, dia bilang kadang-kadang gendong, kadang-kadang enggak, cuma teman-teman bilang nanti tidurnya malam. Memang ya, dulu saya juga pernah jaga cucunya itu kadang jam 11, jam 12 belum tidur kan gitu. Kalau jaga nenek kan udah dipastikan kadang jam 9, kalau jam 9 ya jam 9, kalau jam 10 jam 10 gitu ya, jaga neneknya. Dan kebetulan nenek juga masih sehat ya, masih una-unu gitu. Ini tadi masih tidur teman-teman, jadi saya tinggal ke atas. Kayaknya gini ya, kalau waktunya tidur saya jadi izin sholat asar, live bikin video. Nah itu teman-teman ya lah, kisah saya dan kisah teman-teman semua. Ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, apalagi bagi TKW pemula ya. Kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik pada agensi, insya Allah agensi juga bisa menerima. Terus jangan main kabur-kaburan, terus jangan tergiur kepada kepada gaji yang tinggi. Terkadang gaji tinggi ya, ada yang berkah-berkah, tapi ya banyak yang enggak gitu ya. Ibaratnya gaji sedikit asal berkah barokah ya, insya Allah manfaat juga dikirim ke rumah itu ya, bermanfaat gitu ya, istilah ono bekasi seperti itu. Dikasih biaya anak sekolah, buat anak sekolah ya alhamdulillah, anaknya pintar-pintar kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sebelum melakukan sesuatu yang kira-kira menyimpang dari tujuan kita awal waktu kita berangkat ingin menjadi TNI ya, pikir dulu, pikir sebaiknya, jangan sampai terjumus ke hal-hal yang tidak baik, karena nanti ujungnya juga menyesal dan tidak berkah, tidak barokah. Ya teman-teman, sayang di videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe dan menemukan channel saya, jika menyukai video-video saya jangan lupa di subscribe dan tekan bel notifikasinya.
juga share ke media yang lain agar saya semakin semangat membuat video-video baru. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.